Halo teman-teman semua, kali ini saya ada di salah satu komplek perumahan yang lokasinya di Paris 2. Ini namanya Dasil Symphony dan kita akan coba review salah satu rumah contohnya. Kita akan lihat bagaimana dalamnya, bagaimana leganya, bagaimana kualitasnya. Yuk sama-sama kita review. Untuk rumah yang lokasinya ada di Paris 2 ini, aku cukup excited ya. Karena desainnya itu kan unik, mirip-mirip sama rumah-rumah kayak di Eropa gitu. Pokoknya enggak futuristik tapi klasik. Nah, di depan kita ini adalah yang tipenya itu adalah tipe 92. Tanahnya 10x17 dan untuk carportnya sendiri sebenarnya lebar, teman-teman. Jadi ini carportnya untuk di sini udah ada keramik, dia bisa nih buat satu mobil. Tapi kalau misalnya teman-teman punya 2 atau 3 mobil, area taman di sebelah sana itu teman-teman bisa ubah menjadi area carport. Nah, untuk bangunannya sendiri itu lebih tinggi dari jalan ya. Ini nanti jalannya akan diaspal dan untuk lingkungannya ini tenang, teman-teman. Dan di setiap depan rumah ini kelebihannya adalah mereka tuh udah punya tempat untuk pembuangan sampah. Nah, ini teman-teman lihat ya. Nah, ini jadi jalur PDAM sama tempat pembuangan sampahnya tuh udah di depan rumah. Jadi sampah tuh udah nggak nyecer-nyecer dan lebih terkontrol lah ya. Nah, oke teman-teman, untuk lokasi lainnya kita akan coba lihat yang bagian sebelah sini ya. Nah, ini area tamannya dan di area tamannya ini itu udah ada bak air bawah tanah. Nah, ini bak air bawah tanahnya kita akan coba buka, teman-teman. Ini bak air bawah tanahnya udah full keramik dia. Udah ada pelampungnya dan juga udah ada knop penguncinya. Nah, kalau keramik tuh lebih enak ya, teman-teman. Andai kata dia ada bocor satu titik tuh lebih gampang kita antisipasi, lebih gampang kita plesterin itunya. Nah, untuk bagian depan rumahnya udah dikasih rumput, terus juga di bagian carportnya udah ada rumputnya. Nah, kalau untuk keramiknya ini menggunakan granit 60x60. Ketika kita masuk ke dalam rumah, ini rumahnya sudah menggunakan pintu 2 daun, teman-teman. Listriknya sendiri di sini tuh 2200 watt ya, teman-teman. Listriknya 2200 watt, jadi udah nggak usah terlalu khawatir sama dayanya. Kalau misalnya teman-teman merasa kurang pengen dinaikin, untuk rumah seperti ini sepertinya 4400 udah jadi pilihan yang maksimal, teman-teman. Nah, aku akan bahas untuk plafon area ruang tamu. Ruang tamunya ini cukup lega ya, teman-teman. Ini ukurannya adalah 3x3 meter. Gede juga ya, ruang tamu ada ukuran 3x3 meter, teman-teman. Terus untuk area lantainya juga enak nih. Mau kita pasangin pembatas dari luar ke dalam juga bisa. Nah, ini adalah view kalau misalnya kita dari dalam keluar. Nah, untuk di area masuk kita sebelah kiri itu langsung ketemu sama ini ada kayak area ruang keluarga. Ini rumah contohnya, jadi ruang keluarga tuh bisa ditata seperti ini. Tapi untuk kalian yang mungkin tidak suka dengan penataan seperti ini, mau yang konsepnya hanya menggunakan satu kursi, tanpa L, bentuk L seperti ini, bisa banget. Nanti tinggal dihias-hias aja area ini. Nah, area di sebelah sini tuh teman-teman, ini bisa dikasih interior. Kalian mau buat rak TV yang menggunakan bahan kayu atau bahan kaca, itu bisa banget. Jadi nanti tampilannya jadi akan lebih cantik. Nah, sudut-sudutnya di sini lega ya, teman-teman. Di sini rata-rata enggak banyak sekat-sekat yang membuat bingung ketika kita masuk ke rumah ini. Jadi sekat-sekatnya itu udah baku banget, pokoknya enak deh ketika kita masuk. Nah, di seberang daripada ruang keluarga dan dekat dengan ruang tamu itu udah ada satu WC. Nah, penempatan WC ini sebenarnya krusial, teman-teman. Banyak rumah yang agak bingung ya developernya mau nempatin WC di mana ya. Tapi menurut aku goalnya bagus banget di sini dari penempatan WC-nya. Ketika ruang tamu sama WC tuh dekat banget. Nah, dari kamar juga, ini kamar nih teman-teman, ke WC juga dekat banget. So, misalnya kalian punya orang tua ditempatkan di kamar ini tuh udah nggak jauh lagi untuk ke dalam WC. Nah, WC-nya ini untuk pintunya juga sudah menggunakan UPVC, jadi nggak akan lapuk ketika kena dengan air. Dan ini aku tahu nih, ini salah satu UPVC dengan merek yang berkualitas nih yang dipakainya nih. Tuh dari bentuknya tuh bukan UPVC, plastik kaleng-kaleng ya teman-teman. Nah, handle-nya juga udah ergonomis, udah enak banget. Terus untuk bagian dalamnya ini sudah lengkap dengan wastafel. Ini udah ada American Standard, terus untuk klosetnya sudah menggunakan Toto, dan showernya juga udah ada. Buat teman-teman yang mau pasang water heater juga udah nggak susah lagi, karena sudah ada pipa dan juga lubang untuk listriknya tuh. Nah, di sini juga udah disediakan seperti ini teman-teman, area ventilasi ya teman-teman dari kaca ini.
Jadi udara keluar masuk tuh lebih gampang. Dan di sini di atasnya tuh ada lubang kayak untuk kontrol ke atas. Jadi mau kedak itu lewatnya dari kamar mandi ruang tamu. Ini sekali lagi penempatan yang pinter banget menurut aku, karena ini akan membuat orang, atau ketika kita lagi mau perbaiki kedak atau kita mau tamu-tamu mau masuk, untuk mengaksesnya itu ya dekat, nggak jauh-jauh ke belakang gitu ya. Nah, dan yang berikutnya lagi, ini adalah khusus unit ini teman-teman, ini spesial harganya 960 juta. Ini sudah mendapatkan kitchen set seperti ini. Kitchen setnya simple teman-teman, tapi menurut aku ini udah cukup ya untuk keluarga muda atau keluarga yang punya anggota 3-5 orang. Di sini udah ada kitchen sink, terus di sini juga udah ada area kompor. Dan sekali lagi penempatannya menurut aku sekali lagi pas banget. Karena di dekat kompor ini udah ada jendela. Jadi kalau asap-asap pembuangan ketika kita masak, asapnya banyak, itu bisa keluar lewat jendela ini. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa harus diakali dengan menggunakan cooker hood, tetap bisa. Silahkan teman-teman mengatur pemasangan cooker hood. Cuma masalahnya nih menurut aku, kalau teman-teman menggunakan cooker hood, ini antara kompor sama ke atas tuh udah ketabrak nih. Nah, nanti jendelanya jadi kepotong setengah deh. Nah, jadi teman-teman balik lagi ke selera teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka menggunakan kompor tanam atau menggunakan kompor yang konvensional yang biasa gitu ya teman-teman. Ini disesuaikan lagi ke selera. Nah, untuk area dapur ke ruang keluarganya dan ke ruang tamu ini memang terkesan plong. Jadi balik lagi ke teman-teman semua. Tinggal nanti teman-teman akalin tuh. Mau dipakai pembatas, mau dipakai tirai, atau mau dibuat sekat seperti bagaimana, itu kembali lagi ke selera teman-teman semua. Di dekat dapur ini ada ini kamar utama. Nah, di kamar utama ini teman-teman, dia punya 2 jendela yang menurut aku cakep banget menghadapnya ke belakang ya. Ini jadi ventilasi, meskipun dia kamar utama, dia nggak kedap nih teman-teman, tetap ada bisa untuk keluar masuk udara. Nah, lalu di sini sudah juga ada kamar mandi dalam. Ukuran kamar mandi dalamnya ini sedikit lebih besar daripada yang ada di depan. Terus bisa juga untuk memuat shower box. Untuk kelengkapannya juga udah sama, dan ini udah full keramik sampai ke atas. Jadi teman-teman, biasanya nih kalau kamar mandi itu lembab. Nah, solusi untuk mengatasi lembab ada 2, mengganti dinding dengan keramik, memberikan ventilasi ya, atau juga menggunakan exhaust. Kalau teman-teman mau pasang exhaust, bisa pasang aja exhaust plafon di sini. Ini bisa dipasang exhaust plafon, karena kalau misalnya teman-teman pasang exhaust di dinding, sepertinya teman-teman harus jebol lagi, dan udah ada ventilasi juga sih, ngapain ya banyak-banyak ini ya exhaust didampingin sama ventilasi, kayaknya nggak perlu banget gitu ya teman-teman. Nah, keluar dari kamar mandi di ruang utama, kita akan menuju ke area luar ya. Jadi ini kita akan lihat view-nya lagi. Ini di belakang masih ada tanah sisa. Jadi tanah sisanya ini masih bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang misalnya mau taruh buat ini nih, gudang gitu ya. Mau taruh barang-barang atau mau jemur juga bisa. Atau teman-teman merasa kayaknya dapur gue kekecilan nih, mau digedein lagi nih ke belakang, bisa banget. Jadi tinggal dibesarin lagi aja, dimundurin lagi bisa ya. Dan kita lihat di bagian belakang ini udah ada nih ini lubang kontrol ya. Jadi teman-teman, ini fungsinya bagus banget nih. Ini kalau misalnya ada kotoran gitu ya, nyangkutnya bakal di sini nih. Indomie, nasi segala macam ya, kue tiaw, bihun ya, sayur-sayuran, tulang-tulangan ya. Ini akan nyangkut di sini kalau misalnya kita cuci ya. Nah, terus untuk rumah ini juga bagian sebelah sampingnya ini masih ada area kosong nih. Teman-teman bisa manfaatin buat apa sih? Buat nyimpan-nyimpan barang, atau misalnya teman-teman mau melebarkan bangunan, oke, nggak ada masalah ya. Dan rumah ini juga ini udah menggunakan talang air aluminium nih. Tuh, jadi talang airnya tuh bukan talang air yang plastikan atau pipa yang gampang peot ya kalau kena panas gitu. Nah, ini enggak, ini udah aman ya teman-teman. Udah menggunakan aluminium. Terus sudah ada bonus pompa air, dan di sini teman-teman udah nggak usah pusing setting pompa air, karena pompa airnya sendiri ini udah lengkap tuh. Udah ada 4 knob, 4 pengunci yang mengatur ke arah kamar mandi, tempat cuci, kamar mandi utama sampai ke depan juga sekaligus ya teman-teman. Jadi rumah ini tuh benar-benar udah lengkap banget. Untuk urusan septic tank ini diletakkan di samping sini teman-teman. Jadi ini tinggal kalau misalnya teman-teman nanti naikin ini dengan keramik, jangan lupa ini lubang jangan ditutup ya. Banyak orang yang nutup lubang septic tank, pas septic tanknya penuh bingung. Tapi aku jamin untuk rumah ini septic tanknya udah diatur sedemikian rupa, jadi nggak cepet penuh. Terus di sini juga ada area kotak belakang, ini untuk penyaringan kotoran juga. Jadi teman-teman yang mau ngelebarin area belakang jadi area cuci atau area untuk jemur tuh bisa banget tuh. Masih ada ruang sampingnya juga. Untuk cat luarnya ini aku sekilas lihat ini udah langsung tahu ini menggunakan waterproof teman-teman ya, nggak boleh sebut merek ya. Nah, jadi ini tuh menggunakan waterproof di semua sisinya.
Jadi untuk dari samping, depan, belakang ini udah tahan. Kalau untuk cat luarnya juga saya sudah menggunakan cat yang itu ya, tahan dengan cuaca, tahan juga dengan jamur. So penilaian aku untuk rumah ini, aku merasa adem banget ketika keluar masuk rumah ini. Muter-muter meskipun aku menggunakan pakaian yang agak tebel ya, ini aku nggak keringetan gimana sama sekali ya, dan aku rasanya tuh nyaman banget. Jadi memilih rumah ini adalah salah satu pilihan yang tepat buat teman-teman semua. Nah, gimana teman-teman semua? Udah cocok ya sama rumah ini tipe 92, lokasinya di pusat kota, akses kemana aja dekat, dan ya ini salah satu pilihan yang cocok deh buat rumah untuk anak muda atau orang-orang yang udah berkeluarga. So buat teman-teman yang tertarik bisa langsung hubungin aku di 081933903888. Thank you teman-teman, jangan lupa surveinya, follow IG dan TikTok aku Billy Andreas. Bye bye.